Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'i fa idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para guru, para kiai, para asatid yang pada hari ini mudah-mudahan kehadiran beliau di Masjid Al-Madinah menambah keberkahan kita semuanya, amin. Harapan kita mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan dan panjang umur, amin. Karena kesehatan sekarang jadi barang yang luar biasa favoritnya. Sebetulnya dari dulu, cuman iyengnya sekarang. Benar ya Pak ya? Sebetulnya kesehatan tuh mahkota yang Allah berikan dari dulu, yang mesti dijaga, harus disyukuri. Cuman orang iyeng tahu iyeng Pak, iyeng. Ibu iyeng tahu ya iyeng ya? Iyeng tuh apa ya kalau diterjemahinnya ya? Eling apa-apa gitu. Tahu ngeh. Ini walaupun di kota kan katanya jamaahnya orang kampung semua, katanya gitu. Iyeng, eling, nyadar kalau kesehatan sekarang jadi barang yang luar biasa berharganya. Sampai orang tuh kalau batuk aja takut. Makanya nahan sampai begini-begini dia biar kagak batuk. Orang baru tahu itu berharga kesehatan kalau udah sakit. Biasanya gitu ya. Ada cerita begini. Kebun binatang masuk 50.000. Mahal apa murah Pak? 50.000. Mahal ya. Makanya kagak ada yang masuk orang. Diturunin lagi sama pengelolanya 25 masuk ke kebun binatang. Mahal apa murah? Mahal. Kagak ada yang masuk orang. Akhirnya diturunin lagi 15.000 HTM, harga tiket masuk kebun binatang 15.000. Mahal apa murah? Kagak ada yang masuk juga tuh 15.000. Diturunin goceng. Ya, 5.000 kagak ada yang masuk juga.
3.000 diturunin, kagak ada yang masuk juga. Nih orang pelit amat gitu ya. Akhirnya pengelola kebun binatang kesel, ditulis masuk kebun binatang gratis. Wah, semuanya pada masuk. Emang apa masuk? Gratis. Pada masuk orang semua. Tadinya udah pada kagak niat masuk, jadi masuk. Gratis. Kita kan begitu, apa-apa juga kalau gratis mah. Iya. Iya, pada rame. Ngaji bayar kagak? Bayar. Lah, ngaji sih bayar. Gratis, rame. Dulu saya waktu pengajian anak-anak TPA, saya baru buka, alhamdulillah kok banyak. Tadinya cuma 5 orang jadi 10, 20, 50, banyak bener ini. Kata saya, Tong, pada ngaji, lu ngaji di sini emang apa? Emang gua ngajarnya enak apa ngapa? Kata dia, enggak Ustaz, di sini emang kagak uang minyak, kata dia begitu. Kata saya, gua kirain gua ngajarnya enak, lu pada pindah kemari. Nggak taunya kagak pakai uang minyak di sini mah, katanya. Uang minyak tuh istilah ngaji zaman dulu, uang minyak. Kalau setiap minggu ada yang 500, ada yang 1.000. Dia bilang di tempat lain uang minyak, kalau di sini enggak uang minyak. Oh, saya kirain ngajar saya enak, nggak taunya ngarah gratis. Itu kebun binatang masuk semua orang gratis. Udah masuk semua, gerbang ditutup sama pengelola kebun binatang. Ya, udah ditutup aja, dilepasin singa, macan, beruang, dilepas semuanya dah tuh. Wah, orang yang di dalam kocar kacir, wah pada kabur kemana tahu, lari-larian ke pintu. Gerbang ini gembok, dikunci semuanya. Waduh, bagaimana? Ditulisin di gerbang, keluar kebun binatang 500.000. Mampus loh. Bayar kagak? Dibayar, keluarin duit gopek 500.000 buat biar keluar dia. Kagak punya duit, anting-anting dikasih. Kagak ada anting-anting, gelang, cincin dikasih. Sampai sepatu dikasih, kalau perlu apapun biar dia bisa keluar dari kebun binatang. Nih kita pikirin, jaga kesehatan itu sebetulnya murah. Bicara masker makan bukan karena corona doang. Bicara cuci tangan, lah kita dari dulu, lah kita wudhu aja cuci tangan, bener nggak? Cuci tangan. Sebelum kita nyuci yang lain-lain, yang kita cuci apa dulu lagi wudhu? Cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Habis makan, ini saya ya dari bangun tidur tadi, perasaan udah 10 kali nyuci tangan. Men makan belum? Cuci tangan udah 10 kali, men makan belum? Ya. Kadang orang lupa cuci tangan doang, kakinya cemong. Wah. Sekarang tuh nggak penting, makan nggak penting. Yang penting lapar kayak mau kelantih kayak bodo amat. Yang penting cuci tangan. Banyak tulisan cuci tangan, nggak ada nyuruh makan, cuci tangan semua. Itulah ilustrasi gambaran di mana jaga kesehatan orang males, olahraga lah, males. Bagi ahli ibadah olahraganya di sholat, begitu kan? Olahraga pada males, padahal murah. Kan kita sekarang olahraga yang ngetren maunya. Peda lagi ngetren, lagi booming, lagi spiral kalau bahasa kitanya mah. Sepeda. Ya, oh, spiral ya. Orang pada naik sepeda. Bini ngomel-ngomel melakinya minta dibeliin sepeda. Coba lihat berapa lama ini kira-kira orang pada naik sepeda. Lihat kita musim-musiman, musim layangan semua. Sampai sarungnya sih dipakein bambu, ditarik buat layangan tuh orang. Olahraga menjaga kesehatan ini perintah.
An-nazafatu minal iman kan agama udah dari dulu. Corona mah baru. Agama dari dulu udah bilangin. Cuman perkaranya orang kalau udah sakit sama kayak orang udah masuk ke kebun binatang dilepasin singa. Berapa duit juga dibayar asal gua keluar. Orang sakit begitu. Kalau udah sakit, jangankan punya duit, kagak punya duit bela-belain berobat, benar? Rumahnya dijual dia. Mobilnya dijual. Tuh kita modelnya kayak begitu. Ya, pengen sehat tapi disuruh jaganya males. Ya. Suruh jaga jarak. Maksudnya apa sih jaga jarak? Tolong dong lihat mana yang mesti kita deketin, mana yang kita jauhin. Orang kan kadang pada nggak bisa bedain yang bukan mahramnya, pada nyampur kayak begitu. Itu dari dulu udah ada dalam Islam. Bagaimana pakai masker, simbol doang pakai masker. Lah kalau namanya virus mah dia mau nyelonong, jangankan lagi masker dicor bacot kita kalau dia mau masuk. Ini bacot kita cor, hidung kita cor. Kalau dia mau masuk. Namanya virus mah emang kelihatan. Bener kagak? Lebih harus masker sih. Orang kita pakai di sini nyelopong. Kita pakai sini nyelopong masker. Jangan masker dah, cor bacot kita nih, muka kita cor. Pokoknya dia mau masuk. Cuman ada yang mesti kita harus dalami lagi. Apa sih simbolisasi dari masker itu? Mana hakikinya adalah coba tolong bisa jaga mulut kita, jaga penciuman kita, jangan sembarangan. Bacot kita kan ngomong mulu. Duha mah duha, zikir mah zikir, tadi ngaji mah ngaji, ngomongin orang berhenti. Buka aib orang lain kagak mau perek, terus saja. Banyak kan ngomong kita mah, kadang yang kagak penting diomongin. Padahal mah maaf, diem itu mas. Ya betul. Iya, diem itu mas. Ya kalau kita mau nanya ngomong seperlunya aja. Misi bu, iya. Mau kemana bu? Mau ke warung. Ya udah. Nah ini mau kebanyakan. Kemana bu? Mau ke warung. Kayaknya kemarin udah ke warung, sekarang ke warung lagi. Kayaknya belanja mulu. Mau beli apa? Mau beli beras. Kayaknya kemarin udah beli beras, sekarang beli beras lagi. Lalu lagi mau tahu aja ngapa urusan orang lu. Kadang kita juga kayak gitu. Yang ditanya juga sama, nggak bisa jaga mulutnya. Mau kemana po? Mau ke warung. Ini kata dia, padahal sabun baru beli kemarin. Ini ponakan pada nginep, mertua pada nginep. Habis sabun bentaran doang. Ini orang curhat apa ngapa ini? Kadang mulut kita nggak bisa kejaga. Itu sebetulnya simbolisasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau kagak mau ngomongin itu sebetulnya. Cuman memang kesehatan itu sekarang orang mulai disadarkan bahwa hidup sehat itu penting. Orang nggak punya duit sehat masih mending daripada orang yang punya duit sakit. Bener ya? Iya, kita nggak punya duit tapi sehat masih rada mending. Yang parah mah kagak punya duit, kagak sehat lagi. Itu yang parah, apes. Itu apes orang kayak gitu. Ini kita sehat. Iya, kalau kepengen kita mah sehat, duit banyak, mah kan jarang-jarang gitu ya. Ini mah kita sakit. Amat sehat, nggak punya duit, sehat masih milih sehat. Bener. Lah punya duit juga kalau sakit buat apa coba? Mau pergi jalan-jalan kemana? Yang sakit mau jajan apa? Yang sakit mau ngapain kalau orang sakit? Kagak ada enak-enaknya ya. Makanya alhamdulillah ini kalau saya ambil positifnya, berita tentang corona ini membangun inspirasi kepada kita agar kita mau merubah pola hidup yang tadinya hidupnya rada kurang sehat jadi sehat.
Dulu mah kita dari mana-mana tidur plek aja, kagak nyuci muka, kagak ngapa, tidur aja nggak ganti baju. Sekarang mah dari mana-mana baju semua dibuka, disalin, cuci muka, digebek kalau bahasa kitanya mah. Wah, sampai kesini-sini baru dia ditidurin, kan lumayan. Alhamdulillah ada corona, anu gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi orang kampung saya, ada nenek-nenek dibagi duit 600.000 waktu itu. Tahu namanya apa saya juga kagak tahu. Emang ini bagi duit apaan? Ini nek corona. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun besok bulan besok ada corona lagi, kata dia gitu Pak. Antesan orang berhenti coronanya, dibagi duit. Akhirnya kagak berhenti. Iya. Jangan-jangan kita juga kali ngapa dipanjang-panjang ini corona karena dibagi duit kali ya. Kali juga. Lah itu nenek-nenek buktinya begitu. Dia mudah-mudahan corona panjang umur, bujuk. Mudah-mudahan besok ada corona lagi, kata dia, biar dibagi. Lah nih orang penyakit dibisnisin ya. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan kita mah enggak. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah mungkin yang rajin banget salatnya, rajin ibadahnya, sakit mulu. Ada begitu ya? Iya, sakit mulu. Padahal dia udah apik banget makannya, udah apik, olahraganya juga rajin, sakit. Itu kita lihat orang romannya kagak olahraga, kagak sakit-sakit. Kita suka ngelihat orang kayak begitu. Pernah, Pak? Sering. Ada lagi orang sembayang kagak, ngaji kagak. Man heran itu, duitnya banyak. Aneh ya, aneh. Bingung nggak Ibu? Orang sembayang kagak, ngaji kagak. Lah gue sembayang, ngaji, ngikut tadarus di Al-Madinah, rumah masih ngontrak, baik ngontrak, gue ngapa ini gitu. Dia orang sembayang kagak, ngaji kagak, puasa ya boro-boro. Lah sembayang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, tapi itu duitnya banyak. Kadang-kadang kalau kita perhatiin gedeg juga ngelihatnya kita. Ngapa gua kagak kaya ini? Dia yang kaya. Ini kenapa? Ada lagi orang Masya Allah sombongnya ke bina-bina, tapi rezekinya, kesehatannya, kemudian pangkatnya malah naik. Padahal di perusahaan zolimnya bukan main tuh orang. Yang namanya anak buahnya kalau bisa mah nih, maaf, diperes. Tapi ini orang kayaknya sakit kagak, yang nyumpahin mau udah sengengkean. Karyawannya bilang biar dia pulang, mampus tabrakan, kagak mampus. Iya, pulang kagak mampus. Besok nongol lagi, walah masih ada aja lagi nih orang. Mana kagak ada sakitnya, masuk mulu. Kenapa ini? Ya Allah ya Rahman. Nah, ada lagi orang anaknya, bininya pada sehat, pinter-pinter, anaknya pinter-pinter, kuliah dianu. Cuman rezekinya dapatnya boleh korupsi, nyolong, nipu orang. Ada yang begitu orang, ada. Anaknya sekolahnya tinggi, kerjaannya bagus. Padahal boleh nyolong, padahal boleh korupsi, boleh nipu orang. Maunya kita makan yang kayak begini, udah ludesin aja, ludesin. Ini ngapa dia malah orang anaknya pada pinter-pinter, anak kita yang dipesantrenin, anak kita yang disuruh ngaji, disuruh ibadah, itu ngapa bocah bebel amat ini anak kita. Yang lihat begitu tuh, tong, lu pen ngaji, gue suruh ngaji, sembahyang lu rajin banget, lu nggak sekolah goblok amat sih tong, kata gitu. Karena kita, tuh dia nyembah banyak,
Ya Allah, gue pentong ngempanin lu boleh halal banget. Nih pundak gue pada hijau nih, mikul. Iya, nyari daun. Ya, dagangan gue belinya juga cara halal, gue jualnya juga kagak berlebihan untungnya. Nyari rezeki gue kayaknya nih halal banget. Kalian menurut hitungan gue, apalagi gue tani. Lu ngapa geblek amat tangan? Nggak pinter lu, nggak kayak anak si Anu no, padahal babanya begini pinter amat dia. Kadang-kadang kita suka iri dengan keadaan itu, kadang-kadang kita suka berontak dengan keadaan itu, suka kagak nerima dengan keadaan itu. Kadang nih di hati katanya kan bayang duha banyakin rezeki. Motor gue udah 4 bulan nunggak ini, kata dia. Gimana? Ya bayang duha namanya rezeki. Karena rizqan bisama ifangzilu, kalau di langit turunin, karena fil ardi fa'ariju, kalau di bumi keluarin, ba'idan faqaribuhu, kalau jauh deketin, qalilan fakasiru, kalau dikit banyakin. Udah minta sama Allah, nggak salah mintanya. Ini motor gua ngapa nunggak udah 4 bulan, kata dia. Kita kadang-kadang suka kayak gitu. Ini kenapa? Ya, firman Allah kalau tidak salah dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika orang lengah, lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah kasih, diingetin ke Gusti Allah, sama Allah ngingetin kita, kita lupa. Falamma nasu ma dzukiru bihi, apa-apa yang diingetin udah sama Allah, ya, kita lupa. Maka apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibukain lebar-lebar, dibukain berbagai pintu oleh Allah. Segala macam dibuka oleh Allah semuanya. Artinya kalau bahasa kita mah dienakin. Diingetin, dia lupa, abai, kagak ngeruin. Ama Allah dibuka lebar-lebar semuanya. Fatana alaihim abwaba kulli syai', dibuka semua lebar-lebar, berbagai macam pintu kesenangan dibukain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faija farihu bima utu, kalau dia udah dikasih gitu orang girang apa kagak? Diingetin, dia lupa, dia abai, makin dikasih tambahin banyak rezeki, makin dienakin oleh Allah. Kira-kira apa yang terjadi sama orang tersebut? Girang apa sedih? Ayah ibu udah diingetin sama lakinya begini, awas kan, begini, tapi malah lupa, lagunya makin gencer, makin susah dibilangin. Kata lakinya, jangan pakai baju itu, apa makaiannya itu mah kelihatan banget. Ngapa emang? Pantat gua, kata dia gitu. Mau pakai apa kek? Ya gue sih bilangin aja. Tuh kata dia, biarin, emang apa sih? Gak mau dibilangin. Orang kaya begitu sama Allah nanti bukan di apa namanya, dimarahin sama Allah, enggak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibuka berbagai macam pintu kenikmatannya. Makin enak tuh bini. Kata lakinya, jangan begini. Lah, gue begini juga kagak ngapa-ngapa, ngomong doang lo. Ya, nggak dianggap sama dia, dibilangin kagak dianggap, Ayo orang jangan begadang, ntar sakit. Kagak ngerti dia, begadang terus. Dibilangin,
Jangan begadang. Kagak sih, mengapa gua begadang nih, masih sehat aja. No, Ustaz Anu no kagak begadang, ngaji mulu. Sakit no, mendingan gua, kata dia begadang. Itu karena kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', berbagai macam pintu-pintu kenikmatan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza farihu, lah kan kalau udah dikasih begitu orang girang, bangga segala macam, nyombong dan sebagainya. Kalau dia udah lagi girang-girangnya, lagi seneng-senengnya, fa idza farihu bima utu, dia girang senang apa yang dikasih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Akhaznahum baghtatan, direbut oleh Allah, diambil oleh Allah secara sekonyong-konyong seketika. Lagi enak-enak, lagi girang-girang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mublisun, nggak bisa ngapa-ngapain, yang ada putus asa, bengong. Ini namanya istidraj. Jadi jangan suka iri kalau ngelihat orang kagak sembayang, kagak puasa, kagak sembayang duha, duitnya banyak. Kadang orang ada yang kagak pakai baju, sering tuh kita lihat tuh, kagak pakai baju, man pakai kolor doang. Tuh orang kagak masuk angin ya. Ngapa kita mau udah pakai jaket, teman ke pasar Ciledug, ntar nyampe rumah padahal pakai jaket atau belagi. Tuh kita kan suka kayak begitu tuh, ngadepin permasalahan kita suka kayak begitu tuh, ngelihatnya permasalahan kayak begitu. Ingat ya, bukan Allah mengabaikan kita, bukan Allah kemudian tidak adil dengan apa yang kita lakukan. Segala apa yang kita lakukan, baik kita dari jenis laki-laki atau perempuan, man amila salihan min dzakarin au unsa, barang siapa yang melakukan amal saleh, dia laki atau perempuan, maka Allah tidak akan melupakan itu semua. Balasannya sudah disediakan oleh Allah, jannah. Amin ya rabbal. Jangan kemudian kita, aduh gue ibadah kayaknya ini kagak ada hasilnya sekali, makanya pas duha berhenti. Lu nggak ke masjid Madinah lagi, hari Sabtu hari Minggu bayang duha, lah gue duha juga susah juga, kagak jadi, dah terusin bang. Putus asa, nggak mau. Padahal mak salat duha, maaf kalau cuman harapannya rezeki doang dilancarin, kecil itu mah. Kecil, sebab maaf, yang kagak sembayang banyak yang kaya. Ngapain kalau mau kaya pakai segala sembayang? Lihat no, yang kagak sembayang pada kaya. Kagak sembayang aja kayak dia, ntar juga kaya. Jangan ke masjid, jangan kemana, jangan sembayang, jangan mandi, jangan apa, pada kaya. Kayak bulus, kayak monyet. Ya kalau duha kita harapannya cuman mau dari kaya, terjebak kita dalam kemusyrikan nantinya. Karena contoh ciri dari orang melakukan perbuatan syirik kecil dalam hal ini adalah beribadah kepada Allah cuman garadnya, niatannya, tujuannya adalah dalam rangka mencari dunia. Bayang duha pengen kaya, terjebak pada syirik kecil kita nanti. Tahajud pengen urusan diberesin. Banyak orang kayak begitu. Namanya amal perbuatan tapi tujuannya pengen dapat dunia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang pengen mengharapkan ketemu dengan Allah, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Amal saleh
wala yusyrik. Jangan sekali-kali ada bau syirik. Syirik kecil nanti kita duha pengen kaya. Ya, kalau kagak kaya berhenti duhanya. Baca Quran pengen kaya. Kalau udah baca Quran dulu tapi kagak kaya-kaya berhenti juga kita. Tahajud pengen derajat kita diangkat oleh Allah tapi tetap nggak naik-naik jabatan, berhenti nanti orang. Karena ibadahnya niatnya buat mencapai dunia. Apalagi yang pengen di alam, bahaya. Bayang duha nggak enak, udah biasa duha ntar sama Haji Rosid sama Yudi kalau nggak kelihatan kagak enak. Kan kata temennya, bayang duha bisa di rumah. Ya makanya kalau di rumah nggak kelihatan nama Haji Rosid. Kalau di rumah nggak kelihatan nama Yudi, makanya di Masjid Al-Madinah bayang pengen dilihat orang. Kata Nabi, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian bahaya yang lebih bahaya daripada Dajjal? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Orang yang sembahyang kalau lagi banyak orang dilagu-laguin bagus sembahyangnya, kalau lagi kagak ada orang sembahyang selagu-lagunya. Lah iya, kalau lagi banyak orang ke masjid segala macam pakai gamis, pakai sorban, pakai peci, pakai minyak wangi, bawa sejadah, cakep banget, takbirnya juga sampai merengket-merengket, bagus. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah mas sembayang, baju doang disengklein di pundak ada. Nah kata dia, kain juga nutupin puser ini, kata dia, atasnya man baju doang. Ibu-ibu kan kayak begitu. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha yang dipakai mukenanya yang mana? Yang jelek apa yang bagus? Yang cakep dipakai tuh, yang 2,5 juta yang ada bungkusannya. Mukena Syahrini nih, kata dia gitu. 2,5 juta pakai buat bayang Id. Di rumah sembayang Zohor pakai mukena mana? Yang ininya udah banyak tai balangan ya. Tuh ininya hitam-hitam, bintik-bintik, sama giniannya bintik-bintik tuh hitam. Kan perempuan tapi itu hebat. Ada bintik-bintik di mukena sama di atas ini sama di sini. Dalun ala annaha min ahlil ibadah. Itu ciri bahwa perempuan itu ahli ibadah. Pengen tahu lihat perempuan ahli ibadah, lihat mukenanya, ininya hitam apa kagak? Kagak percaya bapak. Kalau pengen lihat bininya ahli ibadah apa kagak, lihat mukenanya, periksa ininya ada tai balangan apa kagak. Emang giniannya nih, lempengan ginian kan mukena ada nih, ada tai balangan kan. Kenapa? Itu min asaril wudu, sisa dari wudu di sini nih cepel di sini cepel. Makanya pengen ngelihat perempuan itu sembahyang apa kagak, ibadah apa kagak, lihat jemurannya, ada mukenanya apa kagak. Bener kagak? Iya, lihat mukenanya dikasih jemur apa kagak. Kalau kagak pernah orang nyuci mukena, nggak pernah jemur mukena, tuh berarti mukena kagak dipakai-pakai sama tuh orang. Bener ya Bu ya? Kata ibu, oh gue mau bangga, ginian gue pada hitam mukenanya. Iya, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha yang bagus, yang terbaik, dibagus-bagusin sholatnya. Sama kita juga ketika ke masjid, kita bagus-bagusin, kita bawa pakaian yang terbaik, yang terbagus. Tapi pada saat kita ke masjid, pakaian kita untuk sholat selagu-lagunya, gerakan sholat kita juga selagu-lagunya. Kenapa? Kagak ada orang ini yang lihat. Bahaya, riya namanya. Ada lagi Ustaz? Kalau ini bagaimana Ustaz? Saya tadinya mau ke masjid, ada kucing lewat, serbet aja begitu.
dari kiri ke kanan. Saya kagak jadi dah. Emang apa? Habis kalau mau kemana-mana dicegat binatang, tanda-tandanya cirinya apalagi dari kiri ke kanan. Hanya itu mah alamat kagak apa namanya alamat kagak bagus. Makanya saya kagak jadi keluar. Emang begitu pada Elia. Kadang-kadang ada suara tak 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 kayak tak susah tak kaya tak miskin. Tekeknya seret kali kagak bunyi lagi. Wah jadi orang miskin ini kata dia. Dulu orang tuh ada namanya tatayur, ya orang-orang sono, orang-orang Arab itu ada istilah yang masyhur namanya tatayur. Min tair, tair itu apa? Tair, ya tair. Wa arsala alaihim tairan ababil. Apa? Tair, burung. Orang Arab dulu modelnya kepercayaannya keyakinannya tatayur namanya. Kalau dia mau jalan, dia lepasin burung dulu tuh. Dia mau berangkat jalan kemana baik, dia lepasin burung. Kalau burung terbang ke kanan, dia lanjutin perjalanannya. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, dia kagak lanjutin. Dia diam tuh orang Arab dulu gitu. Sama kayak orang mau mancing. Diajarin kalau mau mancing dapat banyak, lihat tidur bini lu, katanya gitu. Kalau bini lu miring ke kanan, lu ngelangkah pakai kaki kanan. Ini buat tukang mancing nih, ilmu nih pakai. Kalau bini lu miring ke kiri, nah lu jalannya pertama pakai kaki kiri. Lah kalau bini saya telentang, jangan mancing goblok itu malu. Mancing lagi, yang bini udah telentang pakai mancing. Jangan mancing begitu mah. Tolol amat kita lelaki ya, masih pergi mancing aja. Udah neger di rumah aja udah neger. Iya. Nah, dulu namanya tatayur, keyakinan sama burung. Dia menjadi sebab begitu loh. Nih sebabnya kenapa? Kayak kita suka kan begitu. Maaf, lagi ngapa-ngapain ada kucing lewat, kan begitu tuh. Atau misalnya titutit, 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 wah, ada yang mati ini mah, ada yang mati. Udah lama nggak dengar suara burung itu ya? Iya, udah jarang sekarang, adanya di mulut saya doang. Kita kan dulu kayak gitu, titutit, asal ada titutit, udah dah. Buak kayak uak begitu ya, itu menjadi simbol lambang-lambang itu biasanya menjadi kayak begitu tuh. Ada lagi misalnya jam 12 malam ada ayam wah ada perawan bunting nih, kayaknya ini perawan bunting. Jadi menjadikan sesuatu sebab akan sesuatu, ya. Sebetulnya kalau agama itu ada dua. Ada yang namanya sabab syar'i, ya. Ada sabab kauni atau sabab qadari namanya. Sebab-sebab itu boleh dalam agama. Kalau yang kayak tadi itu jangan. Burung diterbangin kemana, terbangnya kemana, ntar diikutin. Kalau ke kanan dia berangkat, kalau ke kiri dia kagak berangkat. Ini kan kayak begitu orang kadang ada perlambangannya. Nah kalau dalam Islam, dalam agama kita ada yang namanya sabab syar'i. Mana sebab syar'i? Pengen umur kita panjang, kita mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan namanya sebab syar'i.
kita bisa minta kepada Allah melalui jalan syariat. Apa syariatnya? Doa kepada Allah. Itu boleh, boleh. Malah dianjurkan, diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Doa minta umur biar panjang ya Allah. Padahal kan umur kita memang udah ditentukan oleh Allah. Apa boleh? Enggak boleh kita minta, karena sabab syar'i namanya tuh. Kita kan katanya rezekinya udah ditentukan oleh, iya betul. Boleh enggak kita minta, ya Allah barakahkan rezeki hamba ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi. Kemudian kita minta, ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalik an haramik wa bi ta'atik an maksiatik wa bi fadlik amman siwak. Boleh enggak kita minta begitu kalau habis sholat Jumat? Boleh. Namanya sabab syar'i. Ada lagi namanya sebab kauni atau sebab qadari. Mana itu? Melalui berkumpulnya para ahli, akhirnya para ahli menemukan sesuatu yang menjadi sebab. Misalnya, jadilah kemudian bodrek, jadilah kemudian pel kita, jadilah kemudian ultraflu, jadilah kemudian bintang 7, jadilah kemudian apa lagi? Mixagrip, jadilah kemudian Panadol, jadilah kemudian ya macam-macam ya. Itu bisa yang kemudian kita minum tuh obat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah kemudian kita jadi sehat. Hakikat yang nyemuin mah Allah, cuman sebab-sebabnya. Tapi itu melalui penelitian hasil dari para ahli. Kan nggak usah minum bodrek juga, orang kalau mau disehatin nama Allah sehat, Pak. Betul ya? Kadang nih maaf, ada cerita. Jadi aki-aki itu apa baik sakitnya, kebiasaan dia minumnya bodrek. Pilek bodrek, pala puyeng bodrek, ingus meleleh aja bodrek, sakit gigi minum bodrek, sakit perut bodrek, apa baik kakinya keseleo minum bodrek, badannya pada ngerentek minum bodrek. Ini aki-aki kagak jauh dari bodrek, pokoknya bodrek aja. Enggak ada obat lain. Biar kuat begadang pakai bodrek. Kagak bisa tidur dia minum bodrek. Satu waktu dia minta bodrek sama bininya, malu, bodrek masih ada di pala gue puyeng banget. Kata bini, nama udah nenek-nenek tahu. Kata dia, mana naronya gue juga lupa. Cariin sama bininya, ada nih tinggal satu, ya bawa kemari gue minum. Diambilin air hangat begitu kan, bawain bodrek udah dibukain. Namanya bini ngabdi sama laki. Kan kalau udah tua-tua begitu mah katanya makin sengkel lagunya aki-aki itu. Pengen diturutin mulu, cemburuannya gede. Bini pergi bentaran doang dia marah-marah, mana aja sih lu, lagunya padahal udah kagak ada kemampuannya, tapi lagunya itu katanya makanya baperan lagi tuh. Kalau udah tua orang makin baper, makanya kemudian katanya kan orang makin tua makin kayak bocah. Bener, susah dibilangin. Kagak ada apa-apa, nggak ada sebab apa-apa, tahu-tahu dia marah-marah. Ini aki-aki ngapa lagunya? Kagak diturutin, kagak enak. Mana nenek-nenek akhirnya dibawain, dibukain tuh. Pas mau dikasih nenek-nenek inget, lah emang udah makan belum lo? Kata bininya, lah belum. Lah sarapan dulu. Akhirnya tuh air sama bodrek ditaro ya. Di mana naronya? Di meja. Ngambil makan lagi tuh perempuan, nenek. Ya Allah, pas dia kasih makan nih, makan dulu ntar baru minum bodrek. Pas dia masuk ke dalam, nenek-nenek itu
jarang pada pakai baju, nenek-nenek mah pakai kutang doang, kutang yang panjang tuh, yang lebar zaman dulu, dari bahan semeter nih ya. Perempuan tahu dah yang zaman dulu ya. Orang dulu mah kutangnya aja sopan, segini kutangnya. Orang sekarang mah bajunya kagak sopan. Orang dulu kutangnya segini, rapet. Kantong yang bisa muat sirih, gambir segala macam di sini. Iya, ya Allah, dia masuk itu ngapa mati listrik lagi, gelap. Namanya udah nenek-nenek jalan tatang tutung, lenyangkut itu BH-nya, putus kancingnya, putus. Waduh, anjing utang gua putus, kata dia. Dicariin, diraba-raba, mana ini. Karena masih dekat kali ketemu juga tuh. Nah, ketemu, daripada takut hilang ditaruh di atas meja. Di atas meja dia. Dia juga lupa tadi naruh air sama bodrek di mana, dia taruh aja. Nah, udah sarapan aki-aki wong tinggal lewer doang. Aki-aki mah kan lagunya begitu, lewer doang, lewer, mulutnya lewer, apa-apa pengen dilayanin. Mana? Kata dia, bodrek gua tadi tuh di meja, bawa sini. Wah, kata dia, bagaimana jalannya juga susah. Tuh nenek-nenek juga matanya udah jorongan, udah ambil dewek lah, saking dia udah kagak tahan, palanya puyeng, dia masuk ke dalam tuh aki-aki. Namanya dari luar ke dalam kan dalam keadaan dari terang ke gelap, peteng rasanya gitu ya. Di mana? Di meja. Airnya di meja juga situ dekat, bederek, dipegang-pegang begini, ada. Diambil sama dia, diminum aja udah. Maki-aki. Udah minum dia keluar nyender. Enggak lama lampu hidup. Orang belon udah tertawa aja. Belon, ceritanya belon. Dia udah tertawa aja. Pas nenek-nenek masuk, ya Buyang, nenek-nenek makan begitu nih, Buyang nih aki-aki dari pagi ribut bodrek aja. Ini kata dia bodrek masih ada, kata dia tuh. Kata nenek-nenek, aki-aki lewer banget nanyain bodrek aja. Ini bodrek, dia udah minum bodrek belum? Ada dia, lalu lihat apa udah keringetan begini tuh, kata dia. Tuh aki-aki udah keringetan, kata dia. Udah keringetan nih, kata dia. Lah keringetan, lah ini lu lihat apa keringet gua udah gobios kayak begini nih. Masya Allah, kan nenek, lu bukan minum bodrek, lu kancing gua lo. Jadi jangan yakinin sebab ya. Ini maksudnya begitu ngaji. Jangan salah, ntar katanya Ustadz jorok banget cerita gelak utang. Bukan, menjelasin jangan yakinin sebab. Sebab kenapa? Pun bukan bodrek yang dia minum karena keyakinan dan memang yang warasin Allah. Walaupun bukan bodrek, kancing dia minum, waras. Paham maksudnya ya? Paham ya? Kita kan lagi tadi ngaji masalah sabab syar'i dan dan sabab qadari atau kauni. Lah bodrek tuh yang kayak gitu ya, piksa grip ultraflu itu kayak gitu loh. Berarti besok enggak usah yakin bodrek, kancing bini bae telen. Itu juga waras kali ya. Iya, Masya Allah. Pantesan ada orang kalau berobat ke dokter emang biasa dia berobat ke situ, dibawa ke dokter mana aja padahal obatnya sama, kagak waras. Begitu suka kita ngeliat begitu ya. Ini dibawa ke dokter ini padahal tuh sama dokter dikasih obat belum diminum-minum macan, di jalanan udah seger, kata dia. Beli soto itu lah, udah mau makan. Iya, kata dia, gue enak. Emang udah makan obatnya? Udah enak, udah ketemu dokter tadi. Begitu.
udah siang, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Udah. Saya dari habis subuh ngomong mulu. Ya, dari subuh alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan harapan saya dan kita semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Jadi niatin kita dalam ibadah kita karena Allah. Kalau kemudian saya ibadah karena Allah Ustaz, cuman ya emang ada kata bisanya begitu biar rezeki tambah, saya pakai sholat duha, nggak apa-apa itu mah, asal jangan kita duha pengen dunia. Harapannya tetap mengharap ridho Allah, tapi kalau kemudian dunia dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Ala hadhihi ya al-Fatihah.